Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bapak mohon izin Nah, mengganggu waktunya sebentar. Ini terkait tugas CGP saya untuk mhm, modul 3.1, di mana materinya itu saya harus mewawancarai kepala sekolah sebagai pengambil keputusan di sekolah, pengambil mhm, kebijakan dalam keputusan di sekolah. mhm, Tugas ini nanti akan saya analisis mhm, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan selama mhm, ini. mhm. Seperti itu, Pak. Ya, Baik Pak, langsung aja ya Pak, ya masuk boleh. ke pertanyaan pertama. Mhm, Selama ini mhm, untuk permasalahan yang di sekolah ini, mhm. bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Pak? Eee, Sebenarnya kalau mengidentifikasi secara khusus sih, tidak ya, tapi saya hanya, melihat dari beberapa kejadian atau peristiwa, kemudian saya, ambil sebuah kesimpulan, ambil sebuah pelajaran itu. Tapi kalau mengidentifikasi secara khusus kasus per kasus, mungkin belum, saya lakukan dalam, kasus-kasus tersebut gitu ya. Jadi berdasarkan, kejadian yang sudah, ada gitu atau permasalahan yang ada baru kemudian saya ambil sebuah kesimpulan untuk, nanti saya ambil keputusan yang terbaik gitu. Baik. Nah, pada saat mengidentifikasi kasus Pak, Mhm. apakah ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau, secara khusus memang ada beberapa, tapi secara umum ya, banyaklah permasalahan-permasalahan di sekolah. Ada beberapa kasus yang itu kemudian, terkait dengan, rujukan moral atau dilema etika. Iya. Nah, itu pasti adalah di sebuah sekolah kan gitu ya. Betul ya Pak ya. Mhm, Nah, misal Pak, ada, pada saat mengambil keputusan itu harus, bentrok dengan bujukan atau dilema etika dengan bujukan moral. Misalnya mhm, ada keputusan di mana harus ngambil atau mempertimbangkan satu sisi, tapi mhm, harus mengorbankan sisi yang lain gitu mhm, misalnya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusannya? mhm, Apa yang diambil? Apakah kepentingan A yang diambil atau yang B? mhm. Nah, seperti apa Pak? Biasanya kalau saya gini, jadi saya lebih mengutamakan untuk musyawarah. Jadi ketika ada kasus-kasus tertentu, ataupun juga kasus yang lain, biasanya saya panggil semua pihak yang berkepentingan, saya ajak mereka bermusyawarah, kemudian eh, apa, kita minta dibeberkan fakta-fakta yang ada, yang terjadi, kemudian baru kita ambil sesuai dengan kesepakatan bersama, hasil musyawarah, tentunya juga nanti pada akhirnya saya akan memutuskan sesuai dengan yang terbaik dari hasil musyawarah itu. Jadi Iya. kalau melihat prosesnya, saya lebih pendekatan kepada untuk diselesaikan secara bersama-sama secara musyawarah. Baik. Jadi prosedur yang dilakukannya Hmm, musyawarah ya Pak ya ya, musyawarah memanggil dengan pihak-pihak yang pihak yang berkepentingan baru betul. diputuskan. Ya. Baik. Nah, kira-kira Pak, tantangan apa yang selama ini ada dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Paling gini, kalau saya sendiri kan pertama eh, sebagai kepala sekolah yang baru juga di SMA 19 Bandung, kemudian saya dari Bekasi gitu ya. Paling tantangan saya terkait dengan budaya gitu ya. Budaya yang ada di Kota Bandung yang mungkin berbeda dengan yang ada di Bekasi, itu satu tantangan. Kemudian juga kadang tantangannya ini ketika melihat bahwa apa eh, secara ini boleh dibilang kan saya masih junior kan gitu ya. Nah, tantangan itu ketika kemudian berhadapan dengan yang senior yang Nah, ya itu iya. yang itu kadang muncullah bagaimana kemudian itu menjadi bahan pertimbangan juga gitu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, misalkan pada saat mengambil keputusan Pak Hmm. atau Bapak pada saat dihadapkan suatu masalah, Hmm. apakah permasalahan itu langsung diselesaikan saat itu juga, di Hmm. tempat itu juga, ataukah ada jadwal khusus yang disiapkan untuk atau sebelum Bapak mengambil keputusan itu ada nanti aja jadwalnya misalnya ditentukan pada saat-saat tertentu atau bagaimana Pak? Kalau saya melihat kasusnya ada beberapa kasus yang memang harus diselesaikan di tempat pada saat itu juga, ya berarti memang harus diselesaikan. Ada yang memang kemudian harus diselesaikan setelah nanti kita mendengar dari berbagai macam pihak, pertimbangan yang lain,
kadang juga harus kemudian mungkin meminta pertimbangan yang orang yang berkompeten. Nah, tapi kalau terjadwal nanti enggak, jadi sesuai dengan kasusnya saja. Jadi bagaimana kasus itu harus segera diselesaikan misalnya, dan dilihat juga dari apa yang mungkin tingkat permasalahannya. Jadi ada tahapan. Kalau memang langsung bisa diselesaikan ya berarti kita selesaikan di tempat. Kalau tidak tadi bisa jadi dipanggil dulu bukti-buktinya. Mungkin saya tanya juga ke ahlinya. Mungkin juga kadang tanya kepada pihak yang lebih berwenang dalam hal itu. Nah, itu baru kemudian kita ambil sebuah keputusan. Baik, Jadi Pak. tergantung permasalahan yang dihadapi. Baik, Tapi yang jadi jelas tidak harus terjadwal ada masalah tidak. Jadi kita tidak menjadwalkan permasalahan itu, tapi ketika ada masalah yang kita upayakan untuk istilahnya kita selesaikan lah gitu. iya. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Pak ya. Ya. Dan untuk bentuk atau prosedurnya pun sama tadi melalui jalan musyawarah dulu sebelum diambil keputusan oleh Bapak. Nah, baik Pak. Pertanyaan berikutnya, kira-kira faktor apa yang selama ini bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Yang pertama tentunya lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang ada itu sangat membantu untuk saya mengambil keputusan. Kemudian juga para wakasek itu juga sangat membantu ketika saya harus mengambil keputusan-keputusan yang strategis tentang sekolah. Kemudian juga komite sekolah itu juga membantu. Ada beberapa keputusan memang harus diambil oleh komite sekolah. Kadang orang tua juga. Kemudian pengawas. Nah, itu juga pihak-pihak yang banyak membantu di dalam membuat keputusan. Jadi lebih kepada kebersamaan dan kolaboratif. Jadi mungkin kalau boleh dibilang semacam kolektif kolegial. Jadi keputusan itu diambil secara bersama-sama, itu yang saya upayakan di sekolah ini. Baik, jadi banyak ya Pak ya, banyak pihak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan semua bisa dianggap membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, pertanyaan berikutnya ini pembelajaran yang dari pembelajaran apa yang kira-kira bisa Bapak ambil dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama tadi yang saya sampaikan, pelajaran yang paling pertama bagi saya itu bahwa segala permasalahan keputusan itu akan lebih baik hasilnya ketika diselesaikan dengan musyawarah, dengan kebersamaan. Yang kedua, bagaimana juga kemudian kita bisa mengambil hikmah dari setiap keputusan yang kita buat itu memang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang sesuai dengan fakta-fakta yang ada gitu, sehingga keputusan kita ambil itu insya Allah lebih boleh dibilang lebih berkeadilan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Baik Pak, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Jadi secara keseluruhan kalau disimpulkan ternyata musyawarah itu sangat diperlukan ya Pak ya. Betul. Dalam pengambilan keputusan. Dan diusahakan keputusan yang diambil walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi bisa diambil dengan adil dan bijaksana. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk Bapak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.